Assalamualaikum Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Joban di Seattle, Amerika Serikat? Suasana dinginkah? Alhamdulillah. Atau Tambah dingin ya. tambah dingin sekarang ya? Di pukul berapa sekarang di sana nih Ustadz Joban? 4 ya, sorry, Rabu ya? Sekarang sudah Kamis. sekitar jam 5.40 sore ya. Oh Ini iya. udah maghrib nih. Oh sudah maghrib jam 5.40. Ya luar biasa. Ini Amerika ini, wah ini kalau ngelihat apa yang meninggal setiap hari itu dengan 330-an juta penduduknya, nampaknya bikin ngeri juga Ustadz Joban ini. Tapi bagaimana Ustadz Joban melihat COVID di sana ini, Mbak Ustadz? Ya, sudah meningkat, tapi sekarang mulai kemarin ya sudah dibagikan itu vaksinnya. Oh vaksin sudah mulai disuntikan. Insya Allah ya. Jadi memang angka meningkat, tapi harapan mereka itu cukup cerah ya. Karena 95% vaksin ini berhasil. Ya, betul. Moderna ya. Orang-orang tertentu, para dokter, suster, dan orang tua, kayaknya mungkin Januari, Februari sudah mulai ke rakyat biasa, insya Allah. Mungkin Maret, April lah, keadaan bisa normal, insya Allah. Iya. Ini vaksin di sana gratis semua atau bagaimana, Ustadz Joban? Bayar nggak? Ya, yang saya tahu gratis ya. Oh iya. Sudah dibagikan hampir semaset ya. Nah, di market sudah dibagikan yang luar biasa. Satu hari ini hampir 2.000 yang wafat di sana. Ustadz Joban, pandemik ini juga mengingatkan kita akan kematian, tapi juga mengingatkan kita pada berbagai sejarah di muka bumi ini, Ustadz Joban. Apa ya, kegelisahan umat di tengah pandemik ini macam-macam. Apalagi kalau di Indonesia ini, selain urusan korupsi, ada juga masalah kemanusiaan yang menjadi sorotan. Apa yang ingin Ustadz Joban ingatkan buat pendengar radio Silaturahim atas keadaan di muka bumi ini atau di Indonesia akhir-akhir ini, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya, saya kira kalau kita perhatikan Al-Quran ya, setiap surah dalam Quran itu mempunyai tujuan. Ya, misalnya surat Al-Fatihah, apa tujuannya adalah a summary of the Quran, ringkasan Quran. Karena kalau kita perhatikan dari mulai Bismillah sampai Malik Yaumiddin itu tentang akidah. Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, tentang mengenal SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang ibadah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tentang manhaj, metodologi atau tentang akhlak. Isi Quran itu apa? Isi Quran kan mesti iman tentang akidah atau ibadah atau tentang akhlak, hubungan manusia dengan manusia. Kemudian surat Al-Baqarah itu judulnya atau tujuannya adalah Allah ingin mengatakan kepada kita, you are my khalifah. Engkau ya hambaku sebagai khalifahku dan bumi, sebagai pemimpin. Itu makanya isinya perintah larangan. Kemudian respon pemimpin yang baik, sami'na wa ata'na. Juga itu dikisahkan 3 kisah. Kisah Nabi Adam, ya, kemudian kisah Nabi Bani Israel, kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam adalah simbol seorang khalifah yang berhasil dan gagal. Bani Israel adalah khalifah yang gagal. Ibrahim alaihissalam adalah khalifah yang berhasil. Maka oleh karena kata Allah, pelajarilah millat Ibrahim. Makanya kita di tiap hari suruh baca kama sholaita ala Ibrahim untuk mengingatkan kalau kamu ingin jadi khalifah yang baik, dicontohlah ya kehidupan penyerahan diri Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Imran itu pada intinya tujuannya adalah bagaimana kita bisa istiqomah, bisa sabat sebagai khalifah. Karena nggak mudah jadi khalifah itu. Gitu kan? Makanya isinya 2. Yang untuk menjadi khalifah yang istiqomah itu perlu ada penguatan dari segi pemikiran, dari segi akidah. Makanya pertama-tama kisah tentang Nabi Muhammad dialog dengan para utusan dari Najran, ya, para pastor itu. Lagi terjadi mubahalah dan sebagainya. Yang kedua adalah perang Badar, perang Uhud. Ya, jadi ada contoh praktikal. Ya, secara contoh. Kemudian surat Nisa. Ini praktis yang pertama bagi seorang khalifah. Bagaimana mengayomi orang-orang yang lemah, perempuan, laki yatim dan sebagainya. Dan semuanya, jadi semua surat itu ada tujuannya.
Yang saya ingin bahas adalah tentang surat Al-A'raf. Ya, gimana? Al-A'raf ini turun pada saat sedang genting-gentingnya, sedang dahsyat-dahsyatnya pertarungan atau bahasa Arabnya sirah antara Rasulullah dan kaum muslimin dan orang-orang kufar Quraisy. Karena saat itu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Kan? Nah, jadi topik atau tujuan daripada surat Al-A'raf ini adalah bahwa pertarungan antara yang hak dan batil itu akan terus berlalu, terus berjalan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Selama kita hidup, kita akan melihat selalu pertentangan. Makanya kalau kita lihat isinya surat Al-A'raf dimulai dengan pertarungan antara Adam dan Iblis. Kemudian antara Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Hud, ya, dan semua beberapa nabi yang disebut di situ, ya. Namun setiap diakhiri surat itu ada semacam pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, hadid mauqifak, where you stand. Jadi ketika kita melihat pertarungan antara yang hak dan batil itu, ya kata Allah, kamu berada di mana? Ya, sikapmu di mana? Apa kamu mendukung yang hak atau yang batil? Atau kamu diam saja? Dan diam saja itu juga berbahaya. Karena di mulai ayat sekitar 40-an itu dimulai terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ayat terjadi dialog. Orang surga mengatakan, hei penghuni neraka, aku sudah dapatkan apa yang Allah janjikan tentang keindahan surga. Apa kamu juga melihat janji Allah itu? Kan? Nah kemudian ada lagi wanada ashabul a'raf. Ada sekelompok manusia yang disebut dengan a'raf. A'raf artinya gunung yang tinggi. Ya, jadi ada manusia nanti yang tidak ke surga, tidak ke neraka. Di mana itu? Di A'raf itu. Yaitu siapa itu? Tengah-tengah. Itu yang amal-amal baik dan buruknya sama. Dan juga orang-orang yang mungkin dia orang baik tapi tidak menentukan sikap. Jadi ketika ada pertarungan antara hak dan batil, dia penonton. Safety player lah, jadi player. Penonton itu tidak selamat. Yeah. Dia di tengah-tengah. Oleh karena itu maka kalau kita perhatikan isi daripada kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf ini, Allah ingin menegaskan sebuah misi. Ya, yang pertama adalah bahwa pertarungan antara yang hak dan batil akan terus. Ayat yang kedua, pasti akhirnya kebatilan itu akan kalah. Ayat bukan waktu. Ayat Panduru kaifa kana. Kalau itu panduru, lihatlah akibatul mujrimin, akibat orang-orang yang kriminal itu. Kemudian Allah juga menjelaskan di antara sebab pokok dari kekalahan golongan batil ini adalah yang pertama kena durhaka sama Allah, yang kedua kena fasad. Fasad artinya corruption, kerusakan. Tidak menegakkan keadilan, mendolimi banyak orang. Kemudian juga Allah memperingatkan tentang bahayanya sombong. Dan qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumi, selalu begitu. Yang menentang para nabi itu selalu orang-orang malak. Malak artinya orang elit, orang punya kekuasaan, dan mereka sombong dengan kekuasaan itu sehingga mereka menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang, untuk menjatuhkan orang, untuk memenjarakan orang dan sebagainya. Namun kemudian selalu diakhiri dengan apa? Bahwa akhirnya para nabi dan pengikutnya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'anjaynahu walladzina amanu. Itu ulang-ulang. Fa'anjaynahu, dan kami selamatkan dia, Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Hud dan kaumnya, Nabi Thamud, semuanya Allah selamatkan. Di antara yang agak panjang oleh Allah diuraikan di dalam surat itu adalah pertarungan antara Musa dan Fir'aun. Kata Nabi, semoga Allah merahmati Musa, hampir sepertiga Al-Quran itu isinya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam.
Jadi Nabi Musa ini yang banyak sekali kisahnya disebutkan dalam 70 surat dalam Al-Quran. Karena banyak pelajaran bisa kita ambil. Nah, Musa dan Fir'aun adalah simbol pertarungan antara hak dan batil. Dan ingat ya, di dalam Al-Quran, kalau suatu kisah nggak disebut namanya yang aslinya, itu berarti kisah itu akan berulang. Makanya misalnya dalam surat Tahrim, Allah mengatakan, contoh bagi orang kafir adalah seperti istrinya Nuh dan Lut. Kan ada namanya kan, tapi Allah mengatakan wamro'atu, istri. Kemudian contoh bagi orang beriman adalah istri Fir'aun. Kita tahu kan Asia. Kita tahu nggak sebut namanya. Quran nggak sebut. Kenapa? Karena ini simbol. Istri Nabi Nuh Lut adalah simbol apa? Istri yang tidak baik, suami yang baik. Fir'aun sebaliknya, suami yang tidak baik, istri yang baik. Sekarang ada nggak? Ada. Kadang-kadang kita, saya nggak percaya itu. Bukan main suaminya baiknya, jujurnya, tapi istrinya, alhamdulillah. Kadang-kadang sebaliknya. Ya Allah, istrinya bukan main itu baiknya, tapi suaminya, ya. Tapi kalau kisah ini yang akan berulang, maka disebut namanya. Maka setelah itu apa? Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anaknya Imran. Kenapa disebut anaknya Imran? Maryam. Karena seorang perempuan melahirkan tanpa suami tidak akan berulang. Hanya Maryam. Ya. Nah, Fir'aun sama. Fir'aun itu bukan namanya. Fir'aun, Abu Lahab itu bukan nama. Simbol. Maksudnya apa? Bahwa orang seperti Abu Lahab, orang seperti Fir'aun yang selalu menghalangi dakwah, yang selalu berbuat kedoliman, kerusakan, itu akan terus akan terus ada. Dan kalau kita perhatikan, subhanallah, misalnya Fir'aun itu agar supaya dia bisa berkuasa, itu pintar dia. Dia mesti disupport oleh apa? Pertama, militer, tentara yang kuat. Yang kedua, dia memerlukan orang-orang pendukung, orang-orang kaya. Ya, itu Qarun. Perlu arsitek, itu Haman. Dan juga perlu para ulama. Jadi untuk menjustify agar supaya apa yang diperbuatnya itu ada dukungan daripada tokoh-tokoh ulama, maka diangkatlah para tukang sihir. Tukang sihir waktu itu adalah semacam ulama sekarang. Sekarang kita tanya, ada nggak sekarang yang seperti itu? Ada. Ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian Allah memberikan contoh tentang penentuan sikap, yaitu sikapnya tukang sihir. Jadi tukang sihir ini begitu melihat yang hak, dia langsung menentukan sikap. Meskipun diancam oleh Fir'aun, akan dipotong tangannya, kakinya akan disalib. Apa kata mereka? Qalu ila rabbina munqalibun. We don't care. Ya, karena kami akan kembali kepada Allah SWT. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, matikan seorang muslim. Allah. Jadi subhanallah ya, dalam suatu ketika dia menentukan sikap, itu tukang sihir nggak pernah salat, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah, langsung dipancung ke surga. Allah. Jadi kadang-kadang orang itu mendapatkan sakinah justru dalam keadaan gawat, dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menemukan sakinah kapan? Ketika dilemparkan ke dalam api. Api kan panas. Ketika datang Jibril, ya Ibrahim, do you need me? Berpeluh kepada saya. Qala hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Yusuf alaihissalam, dia mendapatkan sakinah di mana? Ketika dalam penjara. Dia berdakwah situ. Yunus alaihissalam mendapatkan sakinah di mana? Ketenangan di mana? Ketika dalam perut ikan. Kegelapan itu dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Baik. Allah mengatakan fa'anzala sakinatahu. Mengirimkan sakinah kepada siapa? Kepada mereka ketika dalam gua, di mana musuh yang akan membunuhnya sudah ada di mulut muka gua itu. Allah, ya. Demikian juga Bilal alaihissalam. Ketika ditanya, kapan kau merasakan nikmatnya iman? Ketika saya dipukuli, ditaruh batu di perut saya bilang ahadun ahad.
Itu sakinah yang luar biasa. Setelah perang Uhud, para kaum muslimin kalah, kemudian terdengar rumor, ada berita, ada desas-desus, orang-orang kafir akan menyerang lagi. Ayat, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang sudah kumpul akan nyerang kamu. Kamu mesti takut, mesti lari. Apa kata Allah? Wazaduhum imana. Malah imannya tambah naik, tambah berani. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kita. Allah. Jadi artinya bagi mereka. Jadi orang yang punya sakinah, yang dekat dengan Allah, yang istiqomah itu, yang bisa takut-takut. Baik. Jadi kembali lagi, hati-hati ya. Penentuan sikap kita sekarang ini itu nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati apa yang kita tulis di Facebook, di WhatsApp, di koran, di radio. Ketika kita saya nggak ikut, saya hanya menulis saja, mendukung saja, membenarkan yang tidak benar. Jadi itu untuk hari kiamat nanti. Namun demikian kadang-kadang orang bingung, ya. Dan ini juga pernah dipertanyakan oleh salah seorang sahabat namanya Khabbab bin Arad. Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran? Bukan agama itu agama yang benar? Ya, mana Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah. Masya Allah. Ya, maka kata Nabi sabar. Sabar. Ya. Karena memang orang kadang-kadang ingin kezaliman itu langsung hilang. Jadi begitu orang berbuat zalim, langsung oleh Allah SWT atau cepat-cepat Allah jatuhkan. Enggak. Karena ada 4 fase yang mesti dilalui oleh orang-orang zalim itu. Yang pertama bersalah namanya al-imhal wal imla, pembiaran dan penangguhan. Ya. Allah mengatakan wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi Allah narik sedikit. Karena Allah itu Maha Pengasih. Mudah-mudahan orang yang zalim itu dia mau tobat, mau kembali, mau minta maaf. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fase bahasa Arabnya al-istidraj. Menarik sedikit-sedikit demi sedikit kepada kehancuran. Dengan memberikan banyak kenikmatan, kesuksesan, kemenangan, menang dia dalam segala hal dia menang. Ya, apapun yang diinginkan dikasihkan. Lalu Al-Quran kan, walamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa, ya, lupa kepada Allah, lupa bahwa ini perbuatan tidak baik, apa oleh Allah diambil enggak? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka semua pintu kemenangan, kesuksesan dikasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Mereka menyangka bahwa ya apa yang perbuat itu berarti benar. Ya, tidak ada apa-apa kan ya. Kalau mengatakan ceritanya step by step. Ya. Kemudian fase yang ketiga adalah fase basarannya at-tazayyun. Syaitan menjadikan indah perbuatan buruk mereka itu. Wa zayyana lahumus syaitanu wa amalahum. Ya. Jadi di fase ini orang yang zalim melihat segala tindak tanduknya adalah baik. Bahkan dia melihat hal yang dipandangnya itu wajib, dia menyangka bahwa perbuatan dia itu direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang mungkin yang berbuat itu mengaku dirinya muslim. Itulah syaitan. Kemudian yang terakhir itu yang disebut dengan al-akhdhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih Penyayang. Jadi ketika orang berbuat zalim, itu oleh Allah SWT diberikan fase-fase. Ya, fase pembiaran, kemudian fase istidraj, ya.
oleh Allah SWT, ditarik sedikit demi sedikit. Kemudian fase diperindah oleh setan. Jadi mereka merasa perbuatan mereka itu baik. Karena kadang-kadang yang berbuat demikian itu orang muslim. Benar baru fase yang terakhir. Baik. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri yang berbuat zalim, sungguh siksaannya sangat pedih, sangat berat. Surat Hud ayat 102. Ya? Jadi oleh karena itu kita tidak boleh merasa putus asa, dan tidak boleh juga kita berbuat semeraut, karena kadang-kadang orang-orang yang zalim itu sengaja dipancing kita. Makanya ketika itu Bilal itu bukan main badannya, kayak Mike Tyson itu kan, Umayyah itu kecil yang nyiksa dia itu. Nanti kalau Bilal dorong sedikit aja jatuh itu. Apa kata Rasulullah ketika para sahabat ingin bereaksi? Qala kufu aydiyakum, keep away your hand. Ya, letakkan tanganmu, jangan. Masya Allah. Tapi kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak boleh merasa hina, tidak boleh sedih. Engkau sudah ada di atas kalau kau beriman. Jadi inilah saatnya kita memperkuat iman, yang memperkuat untuk terus beristiqomah, tidak semeraut, karena kita terpancing kadang-kadang. Kita berjuang sesuai dengan hukum. Ya. Sebagai penutup, di akhir sebelum terakhir dari surat Al-A'raf ini, Allah mengisahkan kisah Ashabus Sabt, yaitu suatu kaum di Bani Israel yang dilarang untuk memancing pada hari Sabtu. Maka oleh Allah, tapi diuji dia. Tiap hari Sabtu, itu ikan itu ada di permukaan laut, loncat-loncat gitu. Ya. Tapi kalau bukan hari Sabtu, harus tunggu mancing. Akhirnya nggak kuat mereka. Kalau kita lihat sekarang juga sama kan, disebutnya apa? Bonus interest, ditulis di atas bank-bank itu kan. Akhirnya apa? Sebagian orang mulai bikin solokan. Kemudian terjadilah 3 grup. Grup yang mancing, grup yang diam, kemudian ada grup yang memperingatkan orang yang mancing itu. Al-Quran menceritakan ketika grup yang ketiga yang memperingatkan grup yang pertama yang mancing, grup yang di tengah ini negor. Wa qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illa muhlikum aw mu'adzibum adzaban shadida. Say man, it's not your business. Ini bukan urusan ente, men, biarkan aja. Nanti kan itu urusan Allah. Nanti Allah yang akan menghancurkan mereka. Lihat jawabannya, Pak. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini penting sekali. Apa jawabannya orang yang berdakwah tadi? Qalu ma'dziratan. Paling tidak nanti hari kiamat saya punya alasan. Ya Allah, I did my job. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya dengan pemikiran saya, dengan harta saya, dengan support saya. Jadi saya sudah menentukan sikap, tidak kayak kamu. Kan? Makanya ketika Allah menyiksa, siapa yang disiksa itu? Walamma nasu ma dzukkiru bi anjaynal ladzina yanhauna 'anis sab. Ketika mereka lupa terus-terusan mancing, maka ketika Allah turunkan azab, anjayna. Pertama kali Allah selamatkan orang-orang yang melarang perbuatan jelek tadi. Selamat dia. Gimana nasib orang yang diam? Dia dimasukkan ke dalam kelompok yang pertama. Makanya dalam kisahnya kan, akhirnya karena bala itu bisa menyeluruh ya. Orang baik menyeluruh, maka akhirnya mereka supaya dibikin tembok. Tembok antara mereka yang mancing dan yang diam dan orang yang memperingatkan mereka. Tembok. Karena takut nanti kalau Allah menuliskan azab akan kena juga. Jadi tiap hari kedengaran tuh
suara orang yang sedang mancing, yang sedang dagang jual beli itu. Suatu hari sepi, nggak ada suara. Oh, kemana orang-orang itu? Naik ke atas ada orang lihat. Ke bawah udah nggak ada orang. Qiradatan khasi'in, jadi monyet semua. Allah. Siapa jadi monyet? Ini yang dibilang Yahudi jadi monyet itu sebagian. Orang yang mancing dan yang tidak menunjukkan sikap, yang diam saja. Ya. Jadi itulah saya kira pentingnya kita ketika melihat sesuatu, ya, apalagi pertarungan antara hak dan batil, ya, kita mesti menentukan sikap. Kita jangan sampai nanti hari kiamat, ya, kita akan menjadi kelompok, ya, masih jadi Arab, golongan Arab masih mending. Sebab kalau kita dianggap yang sudah amat, kita sudah macam-macam ke surga, ya, kita juga mendiamkan yang batil, akan nanti kita na'udzubillah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai seorang Muslim kita bisa menentukan sikap dalam hidup ini agar selamat di dunia dan di akhirat, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Ustadz Muhammad Djoban, luar biasa pencerahannya. Semoga ada hikmah di balik semua ini dan literasi hidup kita di Al-Quran ternyata sudah sedemikian terang benderang. Terima kasih atas pencerahannya di hari Jumat Barokah ini, Ustadz Djoban di Jakarta.